nama naga paling gemesin sepanjang masa. Yap, Toothless. Si naga Night Fury yang bikin kita semua baper dan jatuh cinta di film How to Train Your Dragon. Sekarang dia balik lagi dalam versi live action. Tapi, apakah film ini berhasil bikin kita nostalgia atau malah gagal total? Yuk, kita bahas bareng-bareng. When you carry this axe, you carry all of us with you. Dad, I can't kill dragons. But you will. I'm a Viking. I'm a Viking! It's okay. I won't hurt you. Cerita besar dari versi live action ini masih setia sama versi animasinya. Tentang Hiccup, seorang remaja Viking yang gak seperti teman-temannya, dia gak pengen bunuh naga, malah justru berteman sama mereka. Dan semuanya berubah ketika dia bertemu si naga misterius, Toothless. Di trailernya, kita disuguhi pemandangan epik, pertempuran yang intens, dan tentu saja kehadiran Toothless yang sekarang kelihatan kayak naga beneran, giginya, matanya, sayapnya benar-benar bikin merinding liatnya. Tapi jujur, ada yang bilang dia agak uncanny karena terlalu realis juga sih. Cerita pemeran Hiccup di film ini adalah Mason Thames yang sebelumnya main di The Black Phone. Penampilannya berhasil nunjukin sisi Hiccup yang awkward tapi cerdas, sedangkan Astrid diperankan oleh Nico Parker, anaknya Sandy Newton. Loh, chemistry mereka cukup dapet kok, apalagi waktu adegan latihan, naik naga bareng. Karakter lain seperti Stoik, Gaber, dan Rufnut Tufnut juga hadir dengan penampilan yang lebih dewasa dan realistis. Tapi yang paling bikin heboh fans ya tentu Toothless yang digambarkan super ekspresif walaupun gak ngomong. Toothless versi 2025 ini dibikin dengan kombinasi CGI dan animatronik. Jadi ekspresinya tetap kelihatan hidup, bukan cuma efek komputer doang, tapi beberapa fans ngerasa desainnya agak terlalu gelap dibanding versi animasi yang lucu dan warna-warni. Selain Toothless, kita juga dikasih lihat beberapa naga lain, kayak Gronkell dan Deadly Nether. Semuanya tampil dengan desain yang lebih tajam dan agresif, kayak ngeliat Game of Thrones versi anak-anak. Oke, sekarang pertanyaan pentingnya, apakah versi live action ini bisa mengalahkan versi animasinya? Susah ya. Di satu sisi, visualnya emang keren dan lebih megah. Tapi versi animasi punya kelebihan di ekspresi wajah. Terutama Hiccup dan Toothless yang benar-benar ikonik banget. Kalau kamu nonton versi animasi, pasti inget dong scene pas Hiccup bilang, meskipun cerita utama masih sama, ada beberapa perubahan kecil. Misalnya, beberapa scene diubah urutannya, biar lebih sinematik. Ada juga tambahan latar belakang buat Astrid, biar karakternya lebih kuat. Dan hubungan ayah-anak antara Hiccup dan Stoik lebih dalam. Tapi tenang aja, scene terbang pertama Hiccup bareng Toothless tetap ada kok. Dan masih bikin merinding. Beberapa penonton yang udah nonton early screening bilang, film ini cukup sukses bawa nuansa nostalgia, tapi lebih cocok buat penonton remaja ke atas. Rotten Tomatoes kasih skor awal sekitar 75%, dan IMDb-nya dapat ke 7,8. Not bad. Fans lama mostly puas, meskipun tetap bilang versi animasi punya magic yang susah disaingi. Next, FYI, film ini disutradarai oleh Dean DeBlue, alias sutradara original HTTYD. Jadi wajar sih kalau vibes-nya dijaga banget. Lokasi syutingnya diambil di Irlandia dan Islandia, bikin pemandangannya super indah dan dramatis. Ada juga cuplikan behind the scene
yang nunjukin bagaimana mereka bikin Toothless pakai kepala animatronik beneran. Rumornya nih, DreamWorks dan Universal nggak akan berhenti di satu film doang. Kalau film ini sukses, bakal ada trilogi live action, kayak versi animasinya. Bahkan, ada yang spekulasi bakal ada spin-off tentang naga lain atau kisah masa lalu stoik dan... siapa tahu Toothless bisa muncul di film crossover naga lainnya. Nggak nutup kemungkinan loh. Next, buat banyak dari kita, HTTYD bukan cuma film biasa. Soundtracknya, terutama lagu Test Drive dan Forbidden Friendship punya tempat khusus di hati. Di live action ini, mereka tetap pakai musik dari John Powell dan beberapa lagu lama dikasih versi baru yang lebih megah. Tapi tetap ya, ingat waktu Hiccup kehilangan kakinya dan Toothless ikut berjuang buat dia. Air mata auto netes sih. Next, pernah nggak sih kamu ngebayangin bisa terbang bareng Toothless, menjelajah langit Viking, dan ngelatih naga kamu sendiri? Nah, semua itu bisa kamu lakuin di game Roblox bertema How to Train Your Dragon ini. Dan yes, ini salah satu game naga terkeren yang pernah aku mainin di Roblox. Di game ini, kamu bisa jadi salah satu rider dari Berke dan mulai petualangan bareng naga pilihan kamu. Ada banyak jenis naga yang bisa kamu pilih, dari Night Fury kayak Toothless, sampai Monstrous Nightmare, Deadly Nether, bahkan Stormflee-nya Astrid. Setiap naga punya skill dan kecepatan terbang yang beda-beda. Jadi, kamu bisa banget explore gaya main sesuai kepribadian kamu. Yang bikin seru lagi adalah fitur kustomisasi. Kamu bisa kasih nama nagamu, ubah warna kulitnya, bahkan pasang armor atau aksesori. Dan bukan cuma naganya, karakter kamu juga bisa pakai baju ala Viking, helm tanduk, dan senjata khas. Setiap hari ada misi baru, mulai dari menyelamatkan naga liar, ngelawan pemburu naga, sampai balapan terbang melawan pemain lain. Petanya luas banget, ada hutan, gunung es, pulau vulkanik, dan tempat rahasia tersembunyi yang bisa kamu temukan sendiri. Semakin sering kamu main, kamu bakal dapat EXP buat naik level dan ngebuka naga-naga baru yang lebih kuat. Kamu juga bisa ngumpulin koin buat beli item langka atau telur naga yang belum pernah kamu punya. Dan yes, ada naga langka banget yang cuma bisa kamu dapetin dari event tertentu. Kalau kamu fans berat How to Train Your Dragon, game ini benar-benar wajib coba. Bukan cuma karena naganya keren, tapi juga karena vibes-nya berasa banget kayak di film. Terbang di atas awan, ngelewatin pelangi, dan lihat pemandangan laut yang luas. Benar-benar bikin betah main berjam-jam. Oke guys, itu dia review singkat dan keseruan dari game Roblox bertema How to Train Your Dragon. Kalau kalian pengen aku cobain naga langka atau lawan bos naga, tulis di kolom komentar ya.
Jadi, menurut kamu gimana nih? Apakah How to Train Your Dragon 2025 ini layak ditonton atau mendingan nonton ulang versi animasinya aja? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu tim Tutlis dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan film-film keren lainnya. Ingat, naga itu nggak selalu menakutkan. Kadang mereka justru sahabat terbaik. See you in the next video.